Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang saya hormati, saya Candika Mahendra Widaryo. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan mengenai tesis saya yang berjudul Pengaruh Derajat Internasional Terhadap Struktur Modal. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan pembagian sesuai bab tesis yang terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan yang menceritakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian ini, serta manfaat penelitian dan sistematika penulisannya. Bab 2 akan menjelaskan landasan pustaka, teori apa yang mendasari penelitian ini, beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hingga penyusunan hipotesis. Bab 3 menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab 4 akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan dan membahasnya, serta bab 5 merupakan kesimpulan dari penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya. Pada dasarnya, penelitian ini mengambil teori Brigham dan Earhart yang menyatakan bahwa manajer memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan nilai fundamental atau intrinsik saham perusahaan. Tantangan muncul bagi manajer ketika pasar mencapai titik jenuh, sehingga penjualan dan kinerja perusahaan mengalami perlambatan. Sesuai tugasnya, manajer harus mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah meningkatkan derajat internasional perusahaan. Agar dapat mengoptimalkan derajat internasional ini, perlu sumber daya yang kuat. Secara pendanaan, sumber daya tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal. Sumber daya secara internal dapat berupa laba ditahan atau retained earning, sementara secara eksternal bisa berupa penambahan utang dan ekuitas. Menurut Jollet and Muller, ekspansi bisnis atau peningkat aktivitas internasional dapat meningkatkan utang. Utang dipilih oleh perusahaan dan manajer karena lebih murah dan mudah dibandingkan menerbitkan saham baru. Namun, penelitian-penelitian lain membuktikan bahwa peningkatan derajat internasional ataupun kegiatan ekspansi ini justru berdampak mengurangi utang. Hal ini menunjukkan perusahaan cenderung menggunakan pendanaan lain atau mengurangi utang ketika melakukan ekspansi. Perbedaan antara teori dengan penelitian inilah yang menjadi dasar terlaksananya penelitian ini. Dari sini muncul pertanyaan, apakah terdapat pengaruh positif derajat internasional dengan jumlah utang yang dibutuhkan oleh perusahaan? Tujuan penelitian ini terutama ingin menguji pengaruh positif derajat internasional dengan tingkat utang perusahaan. Lalu apa manfaat penelitian ini? Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi penelitian mengenai derajat internasional dan struktur modal, sekaligus menjawab perbedaan teori dengan dunia nyata, terutama di Indonesia. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan luar negeri, sehingga para praktisi dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil hanya sebatas melalui laporan keuangan yang dipublikasikan di laman Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Sistematika penulisannya sendiri hampir sama seperti penulisan tesis-tesis lainnya yang dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, yang kurang lebih penjelasannya sama seperti outline yang telah saya jelaskan sebelumnya di awal. Ini adalah landasan teori penelitian ini. Perusahaan yang baik memiliki kombinasi modal yang optimal sehingga perusahaan harus mengambil keputusan pembiayaan terbaik. Inilah sebabnya struktur modal masuk dalam dasar penelitian ini. Selanjutnya ada teori pecking order yang menjelaskan bahwa perusahaan cenderung menggunakan pendanaan dengan resiko minimal, bahkan tidak beresiko. Lalu ada trade-off teori, di mana perusahaan berusaha menggunakan insentifnya. Kemudian, derajat internasional. Ini yang paling penting, yaitu tingkat kegiatan transaksi barang dan jasa melintasi batas negara asal perusahaan. Tujuannya untuk melakukan ekspansi demi kinerja perusahaan yang lebih baik. Lalu ada financial leverage, yaitu tingkat pendanaan utang yang digunakan oleh perusahaan.
Selanjutnya ini adalah penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu penelitiannya adalah penelitian Agarwal dan Kiao yang menunjukkan penjualan luar negeri justru berpengaruh negatif. Lalu ada Jolet dan Muller yang membuktikan bahwa ada pengaruh tingkat luar negeri dengan leverage perusahaan. Lalu ada penelitian lainnya yang dilakukan Listadoro serta penelitian-penelitian yang lainnya. Berdasarkan penelitian Jolet dan Muller, tingkat internasional perusahaan memiliki pengaruh terhadap leverage perusahaan. Hal ini juga digunakan oleh Agarwal dan penelitian-penelitian lain. Penjualan luar negeri ini yang memiliki hasil yang berbeda satu sama lain. Nah, berdasarkan hasil studi, peneliti memilih penjualan yang memberikan pengaruh positif terhadap utang perusahaan, sehingga muncul hipotesis jumlah penjualan luar negeri berpengaruh positif terhadap utang perusahaan. Lalu bagaimana metode penelitian yang digunakan? Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 hingga 2018. Perusahaan keuangan tidak diambil karena perbedaan hukum sehingga dikhawatirkan akan membuat sampel tidak valid. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu derajat internasional yang direpresentasikan oleh penjualan luar negeri. Penjualan luar negeri sendiri adalah persentase penjualan luar negeri dibandingkan dengan penjualan dalam negeri dalam bentuk penjualan luar negeri dibagi total penjualan. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator utang yang direpresentasikan dengan financial leverage berupa debt to asset ratio. Selain itu, peneliti menambahkan variabel kendali, yaitu ukuran perusahaan yang direpresentasikan dengan total aset dan kemudian umur perusahaan. Berikut ini merupakan kriteria pengambilan sampel. Perusahaan harus melakukan publikasi laporan tahunan pada tahun 2014 hingga tahun 2018 secara lengkap. Kemudian, perusahaan bukan industri keuangan. Perusahaan harus melaporkan pendapatan luar negeri. Kemudian, dari hasil purpose sampling didapatkan 90 perusahaan dengan total 450 sampel. Berikut hasil deskripsi variabel. Seluruh variabel sudah dilakukan pengecekan dan dengan nilai minimum dan maksimum serta rata-rata dan standar deviasi. Setelah itu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas ini terdiri dari uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF. Kemudian, uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Lalu dilanjutkan uji heteroskedastisitas menggunakan Gleiser test. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan variabel bebas memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dengan VIF lebih dari 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas di semua variabel. Hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menunjukkan DW sebesar 2,092, di mana tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan ini terjadi di semua variabel, menunjukkan bahwa model uji regresi linear berganda bebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan operasi ini, kita dapat melihat hasil analisis regresi berganda menunjukkan seluruh variabel positif signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat utang sebesar 11,8%. Hasil uji signifikansi simultan atau uji F menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel kendali memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial atau uji T menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, terdapat pengaruh signifikan serta positif variabel kendali terhadap variabel terikat. Maka, berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel diterima. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa derajat internasional perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya, penelitian tidak spesifik meneliti satu industri sehingga hasil penelitian terlalu general.
Selain itu, variabel penelitian hanya terdiri dari satu variabel bebas dan dua variabel kendali. Saran saya, penelitian selanjutnya dapat mengambil satu sektor industri secara spesifik untuk lebih mengerucutkan penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel-variabel tambahan lainnya yang dapat berpengaruh pada utama perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.